Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Thorik Panggih Pratama dari kelas 12 Merdeka I, SMA Negeri 16 Garut akan mempresentasikan mengenai bacaan yang telah saya rangkum kepada suatu buku, yaitu buku berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Kenapa buku ini dibuat? Karena Henry Manampiring sendiri selaku manusia, Ya, memang manusia. tuh perkenal Isal game. Ibu maaf, jadi tadi Torik lupa mention. Jadi saya Faisal Muhammad Firdaus dari kelas 12 Merdeka D. Selaku reviewer pembantu. Ya, reviewer pembantu Ibu dari dari tes lisan Muhammad Torik Panggih Pratama. Di sini saya akan sedikit membantu beliau ini untuk mereview buku Filosofi Teras. Oke Bu, pertama-tama dari latar belakang kenapa Henry Manampiring menuliskan Filosofi Teras, yaitu karena Henry Manampiring menyebutkan bahwa dirinya telah mengalami depresi. Kemudian di suatu waktu dia berhadapan atau diberikan pencerahan melalui suatu filosofi yang dinamakan Stoicisme, atau filosofi yang disebut olehnya adalah filosofi teras ini. Tentang apa filosofi teras ini? Yaitu tentang bagaimana cara kita untuk menerima pandangan orang lain, bagaimana cara kita untuk mengolah emosi diri kita sendiri. Dan juga saya boleh tambahkan, silakan, sebagai pembantu reviewer, bahwa buku ini tuh kompleks tapi sangat dianjurkan untuk dibaca, untuk merubah sedikitnya pola pikir manusia, pola pikir kita tentang persepsi. Saya juga ingin mention sedikit di buku ini sebelum Torik melanjutkan tes lisannya, bahwa di buku ini itu menjelaskan bahwa penjara paling hebat adalah pikiranmu sendiri, dan tameng atau pertahanan paling ideal adalah pikiranmu sendiri. Jadi tolong dirubah persepsi negatif, dan tolong dirubah sedikitnya merubah pola pikir dan cara pandang kita terhadap sesuatu kejadian. Lanjut Mas Torik. Betul. Selanjutnya, hal menarik dalam buku ini adalah salah satu materinya, yaitu mengenai dikotomi kendali, di mana disebutkan bahwa suatu hal itu berada dalam kendali kita atau berada di luar kendali kita. Contohnya, yang di luar kendali kita adalah bagaimana cara orang lain untuk berekspresi. Kemudian yang di dalam kendali kita adalah mengenai bagaimana cara kita sendiri untuk menanggapi ekspresi yang telah diberikan oleh orang lain. Di sini disebutkan juga kenapa dikotomi kendali ini sangat penting, karena di masa sekarang itu kita terlalu, apalagi Gen Z ya biasanya, Ya, benar. Walaupun tidak bisa dipukul rata, tapi Gen Z banyak dikatakan lemah karena mentalnya yang kurang lah, termasuk terlalu banyak asupan relate gak sih, yang terlalu relate yang membuat pikiran mereka tuh gak apa-apa, seluruh dunia juga melakukan hal ini. Betul. Gen Z juga selalu negative thinking yang pada akhirnya mengarah pada stres dan depresi. Di sini filosofi teras hadir sebagai salah satu solusi supaya kita bisa mengolah emosi kita mengenai bagaimana cara kita untuk mengolah apa yang telah orang lain lakukan, apa yang telah orang lain ungkapkan terhadap kita. Jadi di dalam dikotomi kendali ini kita harus terus berfokus kepada apa yang dapat kita lakukan, apa yang berada dalam kendali kita. Sebut saja misal Faisal selaku reviewer pembantu saya mungkin di suatu saat menghina saya. Yang perlu saya lakukan sebagai seorang stoik atau sebagai pengikut dari filosofi teras adalah untuk berfokus kepada diri sendiri. Bagaimana cara kita atau cara saya untuk mengekspresikan yang terbaik supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi terhadap saya, supaya tidak mengarahkan kepada stres dan depresi. Juga apa yang perlu kita ambil dari hinaan yang telah dilontarkan oleh Faisal adalah
maka kita perlu ambil apa yang dihina dari kita, maka harus kita perbaiki. Ya. Jadi bukan masuk ke dalam hati, tapi masuk ke dalam otak untuk diperbaiki. Contohnya gini nih, lu gendut, hitam. Nah, gimana cara menanggapinya Mas Tori? Tolong dijelasin. Gimana Oke. cara menanggapinya? Saya gendut dan hitam menurutnya. Tapi apakah orang lain berkata hal yang sama? Jika memang sama, maka ya hal yang harus saya lakukan adalah melakukan program diet. Karena ini Oke. bukan menuruti orang lain, tapi memang kita perlu sadar diri terhadap kekurangan kita. Jangan bodo amat lah ya. Kita harus sadar diri. Bukan berarti jangan tidak mengambil pendapat orang lain ke hati itu berarti kita ya udahlah bodo amat, itu mah pandangan Nah. orang lain. Kita gak usah memperbaiki diri. Ngapain memperbaiki diri? Toh itu di luar kendali kita. No, bukan seperti itu. Oke. Itu salah satu contoh dikotomi kendali. Kemudian disebutkan dalam salah satu halaman, menurut Seneca, yaitu seorang filsuf Yunani kuno, manusia tidak memiliki kekuasaan untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Di sini jelas suatu keinginan itu berada di dalam kendali kita. Tapi ada satu masa, ada satu waktu ketika keinginan kita meluap, saking meluap-luapnya kita sampai hampir gak sadar kalau keinginan itu ada di dalam kendali kita. Iya. Jadi jelas disebutkan oleh Seneca bahwa kita jelas memiliki kemampuan untuk tidak inginkan suatu hal. Misal kita sangat ingin punya HP baru, Ya. tapi dengan keterbatasan biaya kita bakal maksa gimana. Tapi opsi yang kita miliki selanjutnya itu bukan maksa untuk beli HP dengan berhutang ke orang lain misalkan, tapi kita punya kuasa untuk tidak menginginkan HP yang baru dan memanfaatkan HP yang lama. Jadi pada intinya tuh kita sebenarnya udah diberitahu ya soal apa yang telah Seneca bilang, ketidakinginan yang bisa kita handle lah ya, bisa kita rem. Itu tuh sebenarnya udah dari dulu, karena kan ada yang namanya keinginan sama kebutuhan. Betul. Nah, dari itu aja sih kita bisa lebih tahu mana yang kita prioritaskan. Betul. Tapi Seneca juga bilang, dan Torik tadi udah berkata kalau ya tidak ada keinginan itu sendiri yang membuat kita bisa lebih mengingini, atau ya tidak ada keinginan itu sendiri yang bisa buat kita lebih buat keputusan yang lebih matang gitu. Oke. Gitu sih ya. Sekian Ibu presentasi Atas- dari saya Atas punya yang dibantu oleh Faisal tentang buku Filosofi Teras Abi ini. main promotor kok ya. By the way Ibu, ini teh buku waktu interview Ah. guru waktu seleksi apa? Calon ketua OSIS. Terus beres ayo nama OSIS Kan lagi. hobi teh membaca. Terus buku yang terakhir dibahas ini. Makanya sekarang di-review lagi, Bu. Jadi bagus. Tolong kalau misal Ibu ngerekomendasiin buku ini Bu, Ini bagus. bagus Bu. Kalau Ibu mau baca ini Bu, tidak ada kata terlambat untuk membaca, tidak ada kata terlambat ya Untuk belajar. untuk belajar, terus belajar. Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Cukup. Bye bye Ibu. Salah Bu. Udah beres. Aduh, Ibu Baik. tetap OSIS Ibu. Bye bye Ibu atas Ibu. Terima kasih Ibu atas Bu. perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Betul. wabarakatuh.